Yo, minasan, kembali lagi di ANS Mataram. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu admin kita yaitu Yuki Noel. Untuk mempersingkat waktu, mari kita putar intronya. Choose your character. Ya, intro deskripsi. Mari kita kenalin dulu siapanya yang akan menanya Yuki Noel. Mulai dari Ya, saya dengan Arif. Ya, saya dengan Yudis. Saya dengan Yuki Noel. saya sendiri Ali Sakikun. Kameramen semua. Woi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita nanya. Mulai dari saudara Arif Kun, dimulai. Oke, saudara Yuki. Saya ingin menanyakan sesuatu ini. Sejak kapan sih mulai bergelut dengan wibu? Kalau wibunya sih paling enggak sih baru-baru kelas 3 SMP. Kalau nonton animenya sih dari kelas 1 SMP nontonnya. Kalau untuk yang fokus ke wibunya saya di kelas 3 baru mulai di wibu. Oke. Apa sih yang memotivasimu sehingga menjadi wibu banget seperti itu? Kenapa ya? Gini, saya tidak saja bukan tujuan sih. Kenapa saya senang jadi wibu tuh? Karena satu orang tuh nggak punya tujuan hidup saya, nggak ada. Karena semua rencana itu selalu gagal semua rencana saya. Rencana saya dulu pengen sekali masuk MTS aja saya gagal, masuk SMP saya jadi wibu. Jadi berada tujuan saya itu ada tujuan saya. Oh, seperti itu. Apakah ada sesuatu yang Anda dapatkan menjadi seorang wibu seperti itu? Saya dapat banyak kali teman. Saya punya hobi baru yaitu cosplay, gaming, jadi banyak. Jadi saya tuh ya itu punya kegiatan baru saya dalam hidup saya, ada kegiatan barunya. Oh, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi oleh saudara Ari atau Yudis? Silakan, Oh, ya. Yudis. Ya. Pertanyaan saya, kalau boleh tahu, kenapa dinamakan Yuki Noel? Yuki itu apa dan Noel itu apa? Oh, pertama kenapa pakai nama Yuki Noel ya? Pertama nama Yuki itu sih bukan saya ngambil dari anime atau karakter anime mana dia, bukan. Nama Yuki ini kan kalau kita tahu dalam sejarah Jepang itu kan artinya itu salju. Nah, dan awalnya selalu pakai nama Yuki-kun awalnya kan sejarahnya. Semua tahu juga yang pakai awal nama itu Yuki-kun, salju. Kenapa saya namakan dia saja Yuki atau salju? Karena saya tahu salju itu dingin. Dan saya mau pada saat saya menggunakan nama ini, saya tuh orang yang berpikiran dingin, bukan yang berpikiran panas saja tapi tidak pernah berpikiran dingin. Ya. Kalau untuk Noel itu saya ngambil dari karakter Super Sentai. Ya dulu nonton jadi saya suka, saya kasih nama Noel. Terus yang kedua itu, kalau menurut Yuki-kun ini ANS Mataram itu seperti apa? Teman-teman sudah apa? Komunitas wibu yang wibu banget, yang bisa menerima para wibu-wibu yang luar biasanya tuh, yang ekstrem itu bisa untuk untuk diterima. Tapi kalau dari segi cosplay saya akun masih rendah ya. Kalau untuk dari kayak ya kalau kita have fun kita senang-senang tuh saya suka juga. Jadi ini komunitas yang have fun sekali, menerima semua jenis wibu dia. Jadi tidak ada namanya diskriminasi wibu. Terus yang terakhir, pertanyaan terakhir ini, kan saya member baru kan Ya. di ANS nih. Nah, terus kasih kepercayaan sama Yuki sama Mas Ari. Terus jabatan apa sih yang dipegang di ANS itu sampai dipercaya sampai sekarang? Saya Ya. Kalau saya tuh dipercayakan sebagai wakil ketuanya di sini. Ya, wakil ketuanya dikarenakan Mas Ari kan tidak pernah bisa muncul kan di WA maupun yang internet pun jarang dia. Jadi saya dipercayakan. Juga sih bisa dibilang saya sama Mas Arisaki sama Smoke ini sama-sama kita nih membangun ANS ini. Iya. Kita yang bangun lah gitu. Leluhurnya lah. Kalau logo. Ya. Oke, saya kan mengenal di sini ada 3 komunitas, salah satunya Bantai Mataram, Doki-Doki Daisuki, dan pastinya ANS Mataram. Menurut Yuki Noel secara pribadi, apa sih kelebihan dari masing-masing komunitas itu dan kekurangannya apa? Oke,
saya sendiri ya. Kalau saya bilang mulai dari Banzai ya. Kalau Banzai itu komunitas besar yang sudah hampir 10 tahun atau hampir 11 tahun ya, salah. Banzai itu sudah terkenal lah tuh di seluruh Lombok tuh, udah dikenal komunitas sama Banzai. Jadi mereka tuh ya sudah punya nama, jadi mereka sudah ada nama, mereka sudah ada gitu. Kalau saya kekurangan sih ya saya kurang tahu, mungkin ini mungkin tebakan ini hanya benar saja ya. Banzai itu dia itu terlalu banyaknya anggota, mungkin jadi itu tidak bisa merangkul semua anggota, jadi tidak bisa tahu gimana karakter masing-masing anggota, mungkin tebakan saja. Ya gitu sih saya bilang. Itu kalau untuk Doki Doki Daisuki, saya kan karena saya member di sana juga. Doki Doki Daisuki itu cosplayernya tuh bagusnya tuh luar biasa semua dia. Cosplayernya tuh benar-benar orang-orang yang berjiwa cosplaynya banyak. Apalagi Yudis, Dante, Imam, habis itu ada siapa gitu, pokoknya banyak lah tentang cosplayer yang saya ingat sana itu banyak. Mereka tuh ya niat mereka tuh luar biasa ada gitu. Dari semua jenis tuh mereka sudah bisa. Kalau untuk kekurangannya sih mungkin ya mungkin kedekatan antara masing-masing member mungkin. Kalau ANS itu ya kelebihannya sih ya misalnya sih have fun ya, orang-orangnya sih bilang have fun, terbuka semua, nggak terlalu banyak pilih-pilih ya sih, terbuka semua dia. Kalau untuk kekurangannya ya di bidang cosplaynya kurang, membernya sedikit, dan juga keinginan untuk cosplaynya pun sangat rendah sekali, dan juga ya pasti karena masih baru, namanya belum ada, jadi kan belum tersebar namanya gitu lah. Oke, nanti udah kita manggil 3 komunitas. Nah, saya tanya secara pribadi, saya kan owner di sini atau ketuanya. Dalam suka duka dalam Yuki-kun selama membagi 2 sisi itu bagaimana, dalam kehidupan DDD bagaimana, di ANS bagaimana, suka dukanya bagaimana? Suka duka saya membagi 2 hal itu ya. Kalau saya bilang dulu, sukanya satu di ANS dia luar biasa tuh dia, ya itu dah keakraban antara para member itu ya luar biasa. Jadi itu tidak ada namanya kayak kasta, itu tidak ada, kita ada kasta tingkatan itu tidak ada ya, kita tuh sama rata semua, maupun dia tua maupun dia muda tuh sama semua kalau kita itu namanya. Kalau yang kalian dukanya itu ya seperti biasa ya, satu persatu member kita hilang, satu member kurang, keinginan cosplaynya juga makin menurun. Itu yang saya, kalau untuk di DDD ya saya tuh ya, kalau DDD tuh ilmu saya semakin bertambah di sana, apalagi saya kan selama ini kan dibimbing sama Bang Yudis, saya kan dibimbing sama dia untuk jadi cosplayer, dibimbing sampai dia sampai sekarang. Saya senang kali. Tapi kalau untuk dukanya itu udah jarangnya berkumpul ya menurut saya sih, karena saya udah jarang berkumpul juga di sana. Kalau untuk membagi waktu di antara kalian itu agak terbilang susah, karena suatu waktu saya tuh harus sebagai member DDD, terus harus jadi member ANS itu agak susah. Itu di sana susahnya. Oke, ini satu yang paling spesial buat saya ini. Kan setahu saya Yuki-kun bisa dibilang dia master of ROG. Semua ROG dia hafal, bisa dibilang masternya dah. Nice. Yang saya ada pertanyaan, apakah Bang Dream bisa jadi ROG menurut Anda? Nggak bisa. Alasannya? Bang Dream tidak bisa karena Bang Dream itu adalah game yang bertipekan musik. Memang saya yakin memang ada beberapa ROG yang bertipe musik, memang ada. Tapi Bang Dream tidak bisa. Pertama, mereka tuh tidak memiliki karakter cowok, dan kebanyakan sekolahnya adalah sekolah tema perempuan. Jadi itu tidak bisa masuk. Walaupun ada, saya yakin beberapa game ROG bertemakan sekolah perempuan ada. Tapi kalau Bang Dream itu tidak bisa dia. Jadi kalau bilang ROG nggak bisa, ya kan? Oke, kita kasih sesi pertanyaan dari langsung dari Zemapnya sendiri. Bagaimana? Oke. Menurut Anda nih, Anda lebih respect kemana? Doki Doki Daisuki atau ANS Mataram? Respectnya ya. Respectnya ini dari segi mana dulu nih? Ya berbagai aspek lah. Kalau saya dari aspek sebagai cosplayer, saya lebih memilih Doki Doki Daisuki. Kalau dari segi cosplayernya, karena saya tuh lebih bisa untuk meningkatkan jiwa sebagai cosplayer di sana lebih tinggi. Kalau dari aspek yang saya mau tuh kayak apa ya, kedekatan, have fun, senang-senang gitu. Kebebasan itu saya pilihnya di ANS. Itu dia. Oke. Oke, ini pertanyaan yang agak terlalu berbobot lah pertanyaannya.
berapa jam Anda menghabiskan untuk bermain ROG? Berapa jam Ya, dari waktu libur atau waktu masih sekolah gitu? Maksudnya kan pas libur atau sekolah gitu ya? sehari dah. Sehari bisa berapa jam? Seharian. Ya. Seharian itu saya tuh bisa main dari pagi sampai tengah malam. Tengah malam ya pasti tentunya saya tetap sholat, makan, ke toilet juga tetap saya ini. Jadi kan kurangnya malam gitu lah. Oke. Oh ya, ini pertanyaan bonus. Apakah Anda sudah berjodoh? Berjodoh ya. Nah, Benar. saya nggak tertarik buat untuk punya pacar. Bukan nggak tertarik ya. Dimana orang pasti pengen punya pacar. Bagi cowok pasti pengen pacar. Dan itu apa ya? Nggak bisa punya pacar dikarenakan ya dari situ lebih milih hobi daripada pacar gitu. Jadi terbilang susah. Kalau saya disuruh milih antara teman sama pacar, saya pilih teman. Kalau saya disuruh milih antara hobi sama pacar, saya pilih hobi. Jadi itu lebih memilih kan untuk diri saya sendiri, bukan berpacar gitu ya. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Di skip dulu. Oke, spesial dari saya ini kan dia bisa dibilang katanya saya Yuki Noel sendiri sebagai cuma kita leluhurnya. Saya pengen nanya, kalau dia pengen benar-benar tahu kapan sih hari lahirnya ANS? Hari lahirnya Enes mungkin berubah-ubah sih harinya sih dia. Kalau dari yang saya ingat itu, kalau tidak salah itu bisa dibilang Maret. Kalau tanggalnya berubah terus tanggalnya selalu dapat. Kalau bulannya ingat saya Maret. Ya, oke, benar Maret. Kita kasih bocor aja ulang tahunnya ANS yang sebenarnya 2 Maret 2019. Nah nih, pertanyaan lagi satu nih. Makanan yang apa paling Anda demen dah? Favorit lah gitu. Kalau makanannya, jujur saya tuh lebih suka tuh. Saya bisa lihat tuh rendang buatan ibu saya sama ayam karage yang saya buat sendiri. Karage. Ada pertanyaan lain nih dari Mas Yudis atau Mas Arif? Oke, saya ingin bertanya ini. Misalnya ini, apa sih kesenangan yang didapatkan dari wibu itu? Kesenangannya ya? Iya, biar mungkin orang yang belum wibu, bagaimana menjadikan dia wibu seperti itu? Apa sih yang membuat kita senang terhadap jadi wibu? Ya kalau senang jadi wibu, kalau saya tuh siapa senang jadi wibu sih? Karena gini, pertama tuh kalau kita tuh lebih bisa berpikir luas, berpikiran luas. Kita kan tidak hanya berpikiran di Indonesia aja, jadi kita tuh bisa membandingkan gimana sih yang ada di Jepang sana sama yang ada di Indonesia tuh gimana. Wibu tuh banyak jenis wibu. Tapi kalau wibu yang punya pengetahuan luas tuh jarang ada. Jadi jarang ada. Masa senang jadi wibu tuh ya udah. Saya tuh jadi wibu tapi saya tuh belajar juga bahasa Jepang. Saya pun juga sampai ikut juga di Discord, saya pun juga ngomong bahasa Jepang juga, full bahasa Jepang. Jadi ya saya senangnya belajar bahasa Jepang gitu. Jadi kita tuh punya kemampuan tuh berbahasa selain bahasa Indonesia gitu. Oke, dari saya untuk harapan masa depan Yuki Kun, semoga kita doakan semoga masa depannya lebih cerah lagi dan wibunya jangan pernah luntur. Yang jadi pertanyaan saya adalah harapan dia ke depan di ANS itu untuk apa dan di DDD itu untuk apa? Wow. Harapan saya ke depannya untuk ANS ya. Harapan saya ke ANS itu adalah lebih banyak membernya, lebih banyak, dan juga ya bisa dibilang sih kita tuh lebih punya banyak lagi kegiatannya lebih banyak. Yang pasti juga saya tuh inginnya tuh lebih banyak sekali kita tuh punya benih-benih cosplay yang cosplayer yang bisa kita tumbuhkan gitu di ANS. Bisa digayat lah gitu. Kalau kita fokus hanya sama cosplayer yang hanya dari luar, kayak saya kan dari DDD, Smaf dari DDD juga, si Bian juga dari Banzai, Ian mah ya dia sih independen dia sendiri dia. Kalau kita fokus sama itu aja sih ya agak susah. Semua itu ada yang langsung dari benar-benar dari ANS itulah tumbuh sana dia. Itu yang saya inginkan. Kalau untuk DDD sih saya pengennya dia tuh lebih untuk bisa mungkin lebih mengakrabkan diri sama member yang lain kan. Karena kan beberapa juga ada member juga sih yang sering diacuhkan waktu di chat gitu. Oke, segitu aja mungkin.
Dan saya lagi satu terakhir. Apakah harapan Yuki Kun berharap suatu saat nanti entah salah satu saya mungkin tua mungkin ya, karena saya tidak muda selamanya, apakah itu bisa ANS sama DDD bisa bersatu untuk menjalin komunitas bersama mungkin harapannya? Enggak. Kenapa bisa begitu? Karena ya perbedaan orang-orangnya di DD itu beda-beda dia. Di DD itu lebih yang penting mereka tuh hanya cosplayer. Bisa sama posisi dan mereka tuh ya benar-benar cosplayer, tapi itu tidak sepenuhnya wibu. Mereka tuh adalah anak-anak sih, orang-orang yang sudah kuliah, sudah berpikiran dewasa, lebih dewasa daripada kita semua. Sedangkan kita ANS ini isinya wibu semua. Ada orang dewasa pun masih berpikiran kayak bocah. Yang bocah lebih bocah lagi. Orangnya pada nggak punya pendirian tuh, jadi ya kalau mau digabungkan tuh akan jadi pecah dia. Jadi lah nggak mungkin bisa digabungkan ya. Nah ini sebelum closing nih, sebelum kita tutup nih, ada pertanyaan yang paling ya tidak berbobot juga sih. Terserah aja kalau mau jawab, pendapat mau ya jawabannya lain. Oke. Kapan Anda punya badan kurus? Badan kurus ya. Tujuannya sih mungkin sih kayak kuliah kali ya. Mungkin waktu kuliah, insya Allah waktu kuliah. Karena waktu kuliah tuh saya ingin lebih lagi fokus terhadap cosplay ya. Insya Allah mungkin kuliah. Kuliah. Ya, insya Allah. Oke, dan itu adalah pertanyaan terakhir dari kita. Walaupun nothing special, ya lebih lewat guys. Itu terakhir dari kita. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga jika kalian ingin berlangganan. Dan jangan lupa share ke teman-teman komunitas kalian jika kalian mau sih. Ya, gampang aja. Sekian dari kami dari ANS, signing off.